Oke, kita masuk ke sesi 2. Full time job doesn't mean no time for stock market. Tapi yang perlu diingat, ini disclaimer ya, kelas ini dikhususkan buat kalian bagi pekerja yang kembali WFO sehingga nggak punya waktu buat mantau market. Jadi sibuk banget, bener-bener dari jam 9 sampai jam 3 tuh nggak bisa ngeliatin market misalnya gitu. Tapi nggak efektif bagi kalian yang masuk kerja, tapi kalau disuruh meeting, bosnya disuruh nunggu. Itu nggak bisa. Itu berarti kalian masih bisa memantau market gitu. Jadi walaupun kalian udah WFO, tapi ini juga nggak berlaku sebenarnya. Karena dipanggil bosnya yang nunggu kan gitu. Nah, fair sama fact. Sebenarnya orang tuh ketakutan ketika mereka kerja itu gini. Mereka nggak bisa mantap dari jam 9 sampai jam 3 ya, karena kalian tuh masuknya dari angkatan corona, dari WFH, jadi kalian terbiasa dengan ngelihat market. Jadi ketika kalian nggak ngelihat market, kalian tuh jadi ketakutan kalau nanti kalau nggak ngelihat tuh bisa ARB terus-terusan gitu. Nah ini yang penting ya untuk kalian ingat. Tapi sebenarnya itu cuma ketakutan yang nggak ada alasan gitu, karena kita ARB cuma 7% kok gitu. Atau kalau kalian beli perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, untuk ARB susah. Kalau kalian nyari yang gorengan, ya pasti gampang. Cuma kalau sahamnya naiknya signifikan juga, ya wajar kalau minusnya cuma 7%, turunin dikit untuk naik lagi. Jadi jangan nakutin diri kalian sendiri gitu. Jadi fear yang terjadi, yang kalian takutin itu sebenarnya cuma ada di otak kalian. Sebenarnya nggak bakal terjadi juga gitu. Kalaupun terjadi, ya dari segala mungkin kemungkinan, sebanyak mungkin kemungkinan, ya paling cuma 1 atau 2 gitu. Yang nyatanya market itu tetap akan bergerak, naik turun walau nggak dilihat. Jadi kalau kalian kerja pun nggak ngelihat market, ya saham kalian tuh bisa tetap naik, bisa tetap turun gitu. Jadi nggak ada masalah. Bukan berarti kalian ngelihat terus, klik tombol refresh, klik, naikin profit 100%, itu nggak mungkin, itu hoax gitu. Jadi ya kerjalah. Kalau kalian kerjalah dengan benar, cari duit banyak-banyak, uangnya bisa kalian simpan untuk invest, untuk trading gitu. Nah trading kan nggak cuma harus beli pagi jual sore, kalian bisa beli terus ngelihat, oh masih bagus nih, story-nya masih ada nih, masih bisa ditahan, kinerja masih bagus, nah itu. Apalagi saat ini ARB masih 7% kan. Gitu. Ya paling kalian mentok-mentok minus 1 hari 7% kok gitu. Itu pun kalau kalian all in di satu saham gitu. Kalau kalian nyebarin ke 10 saham, ya paling cuma 1 tok yang 7% minusnya. Nah 7% minus ini dari 10 saham ya nggak ngaruh terlalu gede gitu. Paling cuma 1% dari total portofolio kalau rata ya gitu. Jadi sebenarnya ketakutan yang kalian takutin itu sebenarnya cobalah lawan dengan pemikiran yang lebih sehat. Gue selalu bilang kalau kalian mau jadi trader, mau jadi investor, kalian tuh harus selalu optimis gitu. Orang selalu tanya gue, kok market jelek, lu masih tetap di market gak? Ya masih, karena gue selalu optimis market kita akan selalu bullish gitu. Justru waktu penurunan adalah kesempatan buat gue bisa masuk lebih banyak gitu. Atau gue bisa dapet area bawah gitu. Kok turun, ya cut loss dulu, why not gitu. Tapi nanti gue akan menampung lagi kan, gue akan nungguin lagi dia di bottom, gue akan nampung lagi gitu. Daripada kalian mentalnya cuma disentil dikit sama market yang turun bentar udah kabur gitu, pas naik gak berani masuk gitu, akhirnya nonton, udah kesel, naik terus baru HK, ternyata pucuk, dibanting lagi, ya itu cuma akan jadi bulan-bulanan market. Nah trading style, jadi secara transaksi trading akan cenderung menyesuaikan portofolio. Jadi sebenarnya ya kalian style trading orang kan beda-beda gitu. Nah style trading ini ya kalian tanya ke diri kalian sendiri, kalian tuh bisa scalping atau lebih ke swing atau lebih ke long. Nah itu harus kalian sendiri yang tentuin gitu. Jadi menyesuaikan, nggak ada satu hal yang spesifik kayak gue cocoknya swing, gue paksa kalian semua ikutin swing, ya enggak. Kalau kalian bisa cuan dari scalping, why not? Makanya ada beberapa orang kalau memang scalpingnya bener, gue malah dukung terus, lanjut aja scalpingnya gitu, dapat duit terus kok. Tapi kalau scalpingnya nggak bener, ya pasti gue sentil-sentil lah. Apalagi kalau bilang scalpingnya udah nggak bener, masih bilang dia cuan-cuan terus, biasanya gue sentil-sentil terus gitu. Nah jangan maksain fast trade jika tidak punya waktu, karena akan cenderung kalian akan lakuin bad trade gitu. Jadi kalau kalian nggak punya waktu, misalnya di kantor sibuk kerja, tapi kalian ngeliat, lagi bagus nih, kayaknya lagi naik nih, running trade lagi rame gitu, terus di grup baca happy cuan, masuk dulu deh, nanti
cuan berapa persen cabut gitu. Nah ini biasanya cuma bad trade doang, kalian maksa gitu. Padahal kalian tahu kalian tuh nggak bisa, kalian tuh udah masuk kantoran. Ujung-ujungnya yang kalian lakuin cuma bad trade. Mungkin 1 atau 2 trade-nya kalian make money, tapi trade ketiga, trade keempat bisa jadi kalian bisa loss money lebih gede daripada kalian make money di trade pertama dan trade kedua. Ini pasti gitu. Jadi makanya gue selalu bilang kenaikan 1 hari belum tentu akan kenaikan terus-menerus gitu. Jadi jangan pakai gue bisa kok nyari celah waktu pagi kerja bisa fast rate kecil, bisa karena memang pas lagi ada waktunya, pas lagi momen kalian meeting nggak bisa lihat market atau lagi apapun itu nggak bisa lihat market, kalian malah kerjaannya hancur, portofolio kalian hancur, akhirnya nyangkut nggak berani cut loss, ya lebih parah. Jadi trader yang sudah mulai WFO biasanya lebih ke menengah panjang. Nah, trading menengah panjang pasti beda dengan cara scalping. Ya, trading jangka pendek butuh lebih banyak rumor dan teknikal, sedangkan jangka menengah analisa fundamental dan teknikalnya yang kuat. Gitu. Jadi kalau kalian jangka pendek, gue pernah ngomong kan, yang di acara di Batam sih. Gitu. Di acara di Batam gue pernah ngomong, kalau kalian mau scalping jangka pendek, ya cara gampangnya, kalian baca koran atau baca berita. Hari itu apa perusahaan yang beritanya bagus. Udah hajar aja pagi, masuk ya. Waktu dia naik, sambil ngeliatin bid offernya ya, tektok naik. Kalau feelingnya nggak enak, udah exit, selesai. Gitu. Tapi kalau kalian, kok gue hold gitu, mungkin besok lihat lagi atau lusa jual atau minggu depan jual gitu ya, pengennya lebih ke arah swing ya, perdalam teknikal dan fundamentalnya, karena nggak bisa cuma ngeliatin rumor gitu. Misalnya kayak kok ini TBIG asing ada yang masuk banyak ya gitu kan. Nah waktu asing masuk banyak kalian bisa lihat TBIG sempat naik dulu, besoknya paginya pasti naik dulu, orang-orang yang scalping pasti cuan. Tapi kalau kalian hold, tahan dulu deh gitu, apalagi udah mulai turun, turun tapi asingnya masih masuk, nah itu udah nggak bisa gitu, karena kalian harus lebih dalam ke fundamental dan teknikalnya. Itu bukan cuma hanya sekedar rumor, hanya berita-berita manis, hanya sesaat yang orang bilang ini kayaknya cukup menarik. Nah, menjalani kondisi work from office bagi trader mungkin inilah waktunya kalian untuk naikin skillnya kalian. Skill apa? Ya skill untuk belajar fundamental dan belajar teknikal. Karena suatu saat kalian tetap pasti akan butuh yang namanya technical dan fundamental ini. Gitu. Jadi nggak akan selamanya orang akan selalu bermain pada scalping. Tapi kalau memang kalian jago di situ dan mau terus-terusan di situ dan kalian punya waktu, silahkan. Tapi kita berbicara ini pada orang yang bekerja. Gitu. Kalian pasti ke depannya akan selalu butuh yang namanya fundamental dan teknikal. Supaya apa? Supaya kalian lebih tenang. Orang yang nggak tahu mereka pegang saham, misalnya kayak mereka beli Harum, mereka nggak tahu Harum tuh perusahaan apa sih, itu pasti akan lebih sulit untuk berani hold daripada kita yang ngerti Harum itu dia mau pindah ke nikel, pabrik Sinhannya mau jalan gitu, nanti kalau pabriknya jalan pendapatannya tambah gede, sekarang aja PER-nya 8, kalau pabriknya tambah jalan penjualan tambah tinggi, mungkin malah laba bersihnya tambah gede, PER-nya bisa turun lagi, harga sahamnya bisa naik lagi, itu bedanya gitu. Makanya kita yang megang Harum waktu kemarin dibanting dari 11.100 ke 10.400, gue nggak takut, malah gue berani mau beli lagi kemarin. Itu anak-anak yang ikut trading bareng di kantor tahu tuh, kita malah, waduh ini kayak murah banget, 10.400, cuma udah nggak ada duit lagi kan gitu. Jadi ya itu yang membedakan kepedean orang yang berani hold sampai 100%, 200%, 300%, sama orang yang nggak berani nge-hold, karena mereka nggak tahu sebenarnya bisnisnya apa gitu. Trading yang baik akan muncul dengan psikologi yang tepat. Ya, jadi kalau psikologi kalian benar, maka trading kalian pasti akan benar. Tapi kalau psikologi kalian udah berantakan, tradingnya udah berantakan pasti. Udah mulai takut. Apalagi udah, kok gue cut loss terus nih. Nah, waktu dia minusnya cuma 1% aja, mungkin dia udah takut. Kenapa? Aduh, nih takut nanti cut lossnya tambah dalam lagi nih. Masa harus cut loss lagi? Udah nggak benar pasti trading. Karena udah lupa tuh, technical, fundamental, udah nggak ada lagi. Yang mereka lihat apa? Lebih ke bapernya. Baper takut minus uangnya. Itu yang paling penting. Ya. Nah, analisa fundamental apa sih yang penting sebenarnya? Analisa fundamental gue jabarin di sini ada 5. Kalian harus ngerti analisa laporan keuangan. Ya, nanti gue jelasin salah satu. Dividen, kalian harus ngerti gimana cara amannya dividen.
Nah, kalian juga harus tahu, bisa at least prediksi kecil lah nih ke depan bakal kayak gimana ya perusahaannya gitu. Nggak susah gitu. Terus kalian harus tahu bisnis perusahaan itu seperti apa, sama ekonomi 3 bulan sampai 6 bulan ke depan itu akan seperti apa. Yang paling susah tuh ini, yang kelima. Ekonomi itu gimana sih gitu 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, karena ini susah, mungkin untuk yang baru pemula kalian makanya harus banyak dengar. Tapi ingat, dengar ya, belajar, bukan dengar stock pick-nya, tapi dengar tentang kondisi ekonomi 3 sampai 6 bulan ke depan, dan jangan cuma ke satu orang. Harus ke banyak narasumber supaya penilaian kalian jadi nggak bias. Kalau ke cuma satu orang, bisa jadi ya karena dia pro kepada satu sektor, bisa jadi dia akan menghubungkan kondisi ekonomi yang sebenarnya nggak cocok, dicocok-cocokin. Bisa. Betul, makanya harus banyak sumber dan kalian harus bisa ngolah mana yang lebih make sense menurut kalian. Nah, ntar gue jelasin satu-satu. Analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan, kalian bisa akses itu di idx.co.id, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi. Ya, kalian di sini kalian bisa ketik nama perusahaannya, kalian ketik aja laporan keuangan, nanti akan muncul tuh penyampaian laporan keuangan. Pilih yang penyampaian, gitu. Ya. Nah, di penyampaian ini nanti kalian bisa ada filenya, cari yang PDF. Bisa laporan keuangan tuh tebel, di atas 100 halaman. Tapi ada juga sih yang cuma 50. Bisa perusahaan-perusahaan kecil. Nah, di laporan keuangan ada 5 poin penting yang perlu kalian perhatiin. Ada aset, utang, modal, pendapatan sampai laba bersih. Gue lupa bahasa ekonominya apa, hubungan anak ekonomi, sama yang terakhir cash flow. Ya. Nah, hutang gue udah pernah jabarin, kalian bisa lihat di video tentang hutang ya. Aset, modal, pendapatan, laba bersih ya. Ini kalian bisa lihat kayak ginian. Oh, penjualannya Aldo nih gitu. Dari tahun lalu 340M naik jadi 400M, bagus nih naiknya gitu. Tapi masalahnya beban pokoknya juga ikutan naik, jadi laba kotornya cenderung tetap, cuma naik dikit doang gitu. Nah, cuma masalahnya untungnya mereka itu lebih efisien, dari beban penjualannya turun nih, makanya jadi laba usahanya jadi naik cukup signifikan gitu. Nah, dari sini yang mengakibatkan harga laba bersihnya jadi meningkat gitu. Nah, ini hal-hal yang begini yang kalian perlu perhatiin gitu. Jadi apakah dari top line, dari benar-benar dari usahanya mereka itu make money, bukan dari pendapatan, dari misalnya pendapatannya dari pendapatan lain gitu, sehingga laba bersihnya naik. Nah, itu juga nggak bagus. Tetap harus dari top line-nya, tetap dari pendapatan utamanya. Itu dari operasional mereka dapat duit dari ngejual, sama mereka beban usahanya mereka. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau di sini kita bilang, Aldo bagus, ini keluar laporan keuangannya tanggal 25 Mei. Makanya kenapa hari ini Aldo bisa naik signifikan, karena ya performanya cukup bagus. Gitu. Dividen. Nah, dividen sendiri kalian bisa nonton ini di cara memprediksi dividen dari EPS. Itu sebenarnya ada cukup dalam gue jelasin. Nah, tapi di sini gue jelasin dikit gitu ya. Jadi dividen itu ya sebagai pemberi ketenangan ya, gue bilang. Jadi di saat situasi yang nggak menentu, harga saham bisa naik turun, yang kalian bisa pegang adalah dividen. Gitu. Kenapa? Ya anggaplah kayak deposito. Deposito ke bank berapa sih? Bunga cuma 3%-an misalnya. Ya udah, kalau ada saham yang bisa kasih dividen yang bisa 10%, gitu, ya why not gitu, apalagi kayak MPMX bagi dividen Rp180. Bayangin ada nasabah yang beli di harga 350 atau 400 gitu. Anggaplah belinya di 360, dapatnya 180. Ini udah 50% dividen yield-nya. Waktu itu beli 100 juta, tahun ini dari dividen aja dapat 50 juta gitu. Ya, makanya jadinya penting untuk tahu, nih dividennya bagus, udah deh gue masuk aja gitu. Mau dia turun juga gue nggak takut. Kenapa? Karena gue dapat dividennya gede kok. Gitu. Jadi yang kalian bisa pegang salah satunya adalah dividen. Kayak RALS. Kalian tahu kan RALS gue masuk dari 700-an gitu. Enggak deh, 670 ya. 670, 700 gue udah masuk lagi sih. Terus masuk lagi, terus turun kan kemarin sampai 615 ya, apa 620. Itu ya 640. Gue ada masuk lagi. Kalian tanya deh sama anak yang live trade, gue ada bilang gue 640, gue ada nambahin lagi gitu. Kenapa ya? Karena gue nggak takut. Karena gue tahu RALS itu akan bagi dividen ya.
dividennya ras, gue prediksi cukup gede, dan ternyata bener kan, yang ini bahkan di atas laba bersihnya, dia kasih 110% kan payout rasionya gitu. Nah, gue harapin tahun ini kinerja lebih bagus sehingga tahun depan dia bagi dividen lebih gede lagi gitu. Nah, dengan estimasi tahun depan gue bisa dapat dividen mungkin 8%, ya gue pikir-pikir, daripada gue letakin uang deposito di bank cuma 3%, gue tetap untung 5% kan kalau gue pegang RALS. Itu dengan catatan harga sahamnya stuck di 640. Kalau sahamnya naik ke 1200, ya gue cuannya double. Itu makanya ini penting untuk kalian paham tentang menilai cara mendapatkan dividen. Makanya sebenarnya nonton e-learning gue tuh penting. Yang baru nggak bakal dapat terlalu banyak, tapi kalau kalian udah trading mungkin 1 tahun, kalian nonton lagi e-learning gue, kalian bakal dapat banyak hal yang sebenarnya itu ngebantu banget untuk tradingnya kalian. Orang nggak akan ngelihat itu karena itu gratis. Kalian nggak bakal ngeliat itu, oh ini kayaknya ilmunya bagus. Nggak, itu sebenarnya ilmunya itu bagus banget, tapi itu gue kasih kalian gratis. Tapi orang yang bisa memanfaatkan video-video gue, mereka akan trading jauh lebih jago daripada orang-orang biasa gitu. Kalian pegang gitu ya. Sampai ketiga, prediksi perusahaan. Nah, prediksi perusahaan ini penting ya, cuma nggak susah. Yang perlu kalian perhatiin adalah apakah perusahaan akan berdampak dengan ekonomi yang akan datang gitu. Kayak tadi gue bilang yang Fed rate gitu ya. Nah, ini penting nih kalau kayak kalian yang hold swing gitu. Nah, itu kalian harus tahu secara jangka pendek ya bisa naik kan. Kayak tadi gue bilang, kotonya bisa naik, asai bisa naik, agronya bisa naik. Tapi ingat, suatu saat the Fed akan naikin suku bunga lagi. Nah, ketika the Fed akan naikin suku bunga lagi, ya mereka akan turun lagi gitu. Jadi ini yang paling penting. Kalau kalian tahu ke depannya bakal turun, ngapain kalian maksain untuk beli yang udah naik secara short term gitu. Nah, ini prediksi-prediksi seperti ini tuh yang penting. Sebenarnya cuma lebih ke akal sehat. Karena di luaran udah banyak orang yang ngomongin kok. Sekarang YouTube gampang, akses begituan gampang. Tuh. Apakah perusahaan masih meneruskan penguatan atau pelemahan yang terjadi? Jadi kayak ini masih bisa naik gak ya secara 3 bulan ke depan tuh masih oke gak ya? Ada perubahan-perubahan penting gak ya? Ekonomi masih kayak gitu-gitu doang gak ya? Atau ada perubahan lain gak ya? Nah, itu penting tuh. Kayak awal-awal kita ngelihat kayaknya tahun ini lebih ke ESG kan gitu. Awal-awal tahun. ESG ini awal tahun, tapi ternyata ada efek ekonomi yang gede kan, yaitu Rusia sama Ukraina perang. Nah, ketika mereka perang, ada perubahan tuh kondisi ekonomi yang harusnya call-nya energi nggak jalan, ternyata jadi jalan gitu. Nah, ketika itu berubah ya kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan perubahan gitu. Nah, ESG yang masih dalam bentuk harapan pasti akan ditinggal. Kenapa? Ya ngapain gue main yang harapan? Toh di depan mata yang kelihatan naik itu udah kelihatan kok gitu. Ya orang pasti akan pindah. Itu makanya ini penting nih untuk bisa ngelihat ini arahnya kemana gitu. Nah, terus faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergerakan perusahaan? Jadi kayak perusahaan call ngaruhnya dari mana? Dari harga call, dari dolarnya, dari mungkin kayak sekarang banyak laporan keuangan keluar, nah pasti akan ngaruh tuh ke situ. Terus apalagi saat yang call naik, malah ini turun, ya udah pasti jadi bulan-bulanan kan. Gitu. Gue selalu pernah bilang tuh, ketika harga saham kalian turun, kalian cek apakah semua sektornya mereka turun. Kalau itu semuanya turun, wajar, gak ada yang masalah. Cuma yang masalah adalah ketika nanti ekonomi membaik, harga sahamnya naik, ya sektoralnya semua naik, tapi ternyata harga sahamnya kalian tuh nggak naik, gitu. Atau kinerja yang lain semua naik, tapi ternyata kinerjanya kalian tuh nggak naik, itu udah pasti dia jelek. Itulah saat untuk jual. Anak-anak Soulful harusnya pernah dengar gue ngomong kayak gini. Nah, itu penting, makanya untuk melihat sektoral itu sebenarnya paling penting. Sektornya gimana? Sektornya lagi jelek, ya udah pasti bakal turun. Kayak sekarang properti, ya satu sektor semuanya begitu semua kok. Gitu. Ya kalian jangan ngarepin banyak gitu. Tapi nanti ketika propertinya naik, ada properti harga sahamnya masih ngestak, tapi ternyata kinerjanya nggak ikutan naik, ya berarti memang jelek. Jangan kalian harapin dia naik, gitu loh. Karena yang lain pada naik. Ya. Terus next. Nah, contoh kayak gini, kayak
Indika Energy, kalian bisa lihat, oh Indika itu kedepannya bakal kayak gimana sih? Yang dulu itu di sini nih, gitu. Bagian Kideko, Mutu, mereka mulai lepasin tambang-tambangnya mereka kan, Petrosinya dijual, MBSS-nya dijual, gitu. Nah, kedepannya Indika itu akan masuk ke logistik, ya. Terus ada mineral, mereka ada emas, metal, mineral lainnya, ada bisnis hijau, ada motor listrik kan gitu. Terus ada digital ventura. Nah, ini adalah suatu hal yang kita lihat, oh, kalau untuk kalian yang jangka menengah atau panjang, kalian harus melihat ini suatu hal yang cukup menarik gitu. Tinggal kalian tentuin kapan area entry-nya, kapan area exit-nya. Itu karena menarik pun kan belum tentu harga sahamnya naik. Makanya ini fundamentalnya kalian pegang, nanti teknikalnya juga kalian harus punya bekal. Jadi kalian tahu, oh ini bagus nih. Kalian ada listnya saham-saham, oh ini masa depannya oke nih gitu. Nah, tinggal kalian nentuin kapan waktu entry gitu. Karena tidak selamanya perusahaan yang punya masa depan baik dapat harga sahamnya naik. Itu ada juga yang masa depannya baik tapi harga sahamnya juga turun terus. Makanya itu pentingnya technical. Ya, tapi karena kita bahas fundamental, ya ini gue jelasin ke kalian supaya kalian ngerti. Dalamnya itu ada di soft school. Gue nggak mungkin bahas itu semua di sini karena nggak bakal cukup waktunya. Ya, nah ini memahami bisnis yang kalian beli gitu, kalian tahu perusahaan yang kalian beli, ya. Jadi dari sektornya kalian harus tahu ini sektor apa sih? Itu makanya di tabel itu kan ada sektor, ya. Nah di tabel itu ada sektor. Sebenarnya kalau kalian mau belajar gampang kok. Lihat dari sektor. Di desktop itu bisa kayak tadi kan di yang gue jelasin di tadi itu kan tinggal ada tuh di stock, my stock, klik kanan, open sektor. Nah itu kan kalian pilih mau energi, bisa diurutin tuh ada saham-saham apa aja di sektor energi gitu. Nah industri mungkin kalian bisa lihat dari RTI, oh ini sektornya apa, industrinya apa, produk yang dijual tuh apa, kalian harus tahu. Terus keunggulan perusahaan kalian ini tuh apa. Nah ini penting. Jadi kalian tuh ketika bermain untuk jangka menengah panjang, kalian harus lebih ngerti tentang bisnis suatu perusahaan. Makanya kalau kalian ngeliat, kok Chris kok lu ngerti hampir semua perusahaan, ya karena gue belajar gitu. Ketika gue beli, gue harus tahu nih perusahaan apa. Karena gue bukan beli untuk tektok-tektok. Mungkin kalau gue cuma beli buat tektok-tektok, gue nggak peduli. Yang penting harga sahamnya naik kan gitu. Yang penting teknikalnya bagus banget, bid offernya keren, running trade-nya rame, rumornya bagus, gue akan beli. Gue nggak peduli itu perusahaan apa. Kenapa? Itu scalping. Tapi ketika gue bermain untuk nyari 100%, 200%, gue harus tahu sektornya itu gimana, industrinya itu gimana, produknya apa, terus ke depan itu keunggulannya apa, ada berita apa yang bakal bikin sahamnya naik. Laporan keuangannya bakal bagus apa enggak, bertahan enggak 3 bulan ke depan. Nah, ini penting nih gitu. Ya. Karena secara jangka pendek, harga saham itu akan bergerak seperti mesin voting. Orang ngeliat, oh ini bakal naik ya naik. Oh ini bakal turun ya turun, jangka pendek. Tapi secara jangka menengah atau panjang, harga saham itu pasti akan ngikutin kinerja perusahaannya. Contoh ya SMDR yang jelas. Ya ketika orang takut, oh 2000 area kena nih, turun dulu kan sampai 1600 gitu. Ya padahal kinerjanya tetap aja bagus, PR-nya masih 3 kali 4 kali waktu itu. Dan ternyata ujungnya naik lagi gitu. Kena harga 3000, orang takut lagi, oh udah kena 3000 nih, turun dulu udah angka-angka krusial gitu. Turun tuh sampai 2500 kan. Dropnya 2520 lowest-nya gitu. Nah, sekarang udah di atas 3000 lagi. Itu kenapa? Karena secara ujung-ujungnya dia akan ngejar sama kinerjanya dia gitu. Bisnis baik yang dapat memberikan keuntungan perusahaan tentu dapat memberikan hasil yang baik dari pergerakan harga sahamnya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang punya bisnisnya bagus, selalu bertumbuh, itu biasanya akan diapresiasi oleh harga sahamnya. Tinggal kapan. Nah, kapannya itu makanya butuh technical. Oh Chris, PAM kinerjanya bagus, tapi kenapa sahamnya nggak naik ya? Boleh minta pencerahan. Nah, pertanyaan gue adalah, kalian ngerti nggak bisnisnya PAM itu apa? Gitu. PAM itu kan dulu jualannya ke kelapa sawit. Nah, dia kemarin itu jual lahan-lahan kelapa sawitnya. Jadi apa? Jadi punyanya apa? Gue lupa. Provident punya jadi apa? Kayak holdingnya Provident yang biasa invest ke perusahaan kan.
Nah, yang nama investment begitu ya harga sahamnya naik ya kelihatannya cuan, tapi kalau harga saham yang turun, harga saham yang diinvest itu turun ya bakal jadi rugi. Kinerjanya akan bagus seiring dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi selama dia megang perusahaan-perusahaan yang dia beli dan harga sahamnya turun atau naik, ya itu akan ngaruh ke pergerakan harga sahamnya. Nah, karena Provident itu banyak invest di saham tech, ya ketika tech-technya mulai turun, kemarin tahun lalu kinerjanya bagus, belum tentu tahun ini kinerjanya bagus. Bisa jadi ketika tahun ini karena ambil acuannya peak tahun lalu, bisa jadi malah turun kan, bisa jadi minus, bisa jadi rugi. Itu yang jadi permasalahannya, gitu. Ya, rekomendasi buku untuk baca laporan keuangan makroekonomi. Jujur, gue sih belajar itu nggak dari buku. Gue belajar itu semua dari apa yang gue praktekin. Jadi kalau kalian tanya buku, gue nggak tahu buku apaan. Jadi apa yang kalian dengar gue ngomong ini murni yang gue lewatin selama ini. Jadi mungkin buku-buku keuangan yang lain ngejelasin mungkin panjang lebar teori gue nggak bisa. Gue harus yang gue butuh ini, gue ngerjainnya gini. Gue butuh ini, kerjainnya ini. Yang paling gampang ya Google ya. Gitu, karena menurutku Google itu cukup simple. Kalian bisa cari barang-barang yang kalian butuhin secara cepat tanpa banyak teori-teori yang bertele-tele. Gitu. Kalau buku soalnya kadang bahas satu bab aja tuh udah panjang banget. Misalnya contoh kayak cash, misalnya uang kas gitu. Ya di laporan keuangan, uang kas itu bahasnya bisa panjang banget, bisa 10-20 halaman. Padahal kita cuma tahu, oh itu uang kas, perusahaan itu pegang uang itu bisa diletakin di deposito, bisa dipegangin cash karyawannya atau di perusahaannya, bisa diputar ke dalam dolar dan rupiah, udah gitu doang gitu sebenarnya. Tapi nggak perlu panjang-panjang gitu. Ya, kalau gue sih begitu. Jadi buku mungkin kalian bisa tanya ke orang-orang yang punya gelarnya panjang-panjang, lulusannya ekonomi, nah mungkin bakal lebih dapat di situ. Ya, nah ini contohnya. Kalian harus tahu bisnis suatu perusahaan kan ya. Ini salah satunya Arna. Gitu. Karena selalu gue bilang dari harga 400 ini udah masuk jadi saham invest gue yang mungkin gak bakalan gue jual gitu. Kenapa? Karena gue tahu yang mereka lawan bukan lokal. Sekarang mereka ngelawannya di dunia. Ya, kalau beberapa tahun lalu gue baca perusahaannya mereka masih bandinginnya sama Asia. Sekarang mereka ngebandinginnya sama di dunia. Gitu. So, M-nya mereka go global. Gitu ya. Nah, ketika M-nya mereka sebesar ini, dengan kinerja sekarang yang masih di area nomor 9, kebayang ketika dia naik ke nomor 8, 7, 6, itu nilai perusahaan ini bakal segede apa. Dan kalian lihat, export shares-nya ini, di yang lain itu 38%, 12%, Arna gimana? 0. So, ini masih peluangnya masih kebuka banget gitu, lebar banget. Mungkin ya di 7 besar ya baru masuk ke ekspor. Ya, tapi ya ini kesempatan gitu. Jadi kalau gue lihat, oh ini perkembangannya masih cukup gede gitu. Perusahaan Indonesia keramik yang bisa masuk ke jajaran perusahaan terbesar di dunia untuk ngelawan keramik-keramik yang lain gitu. Dan kita tahu di Asia salah satu yang paling murah kan Arna ini. Nah memang perusahaannya sekarang kecil ya, sometimes bisa jadi gede kan, nggak ada yang menutup kemungkinan. Nah ini kenapa gue sih menarik banget ngelihat saham-saham begini, dan ini masuk ke portofolio invest sudah pasti gitu. Jadi makanya ini yang paling penting ketika kalian tuh harus tahu perusahaan kalian itu geraknya sebagus apa, sehebat apa gitu. Karena kalau kalian nggak tahu, oh Arna sebagus ini, ya kalian nggak bakal berani pegang Arna. Kalian ngeliat Arna, oh geraknya lambat banget ya. Naik dari 900 ke 1000 aja tuh lama banget. Terus 1000 bisa turun ke 900, turunnya bisa dalam gitu. Tapi yang kita lihat adalah gue bet pada pertumbuhan perusahaan ini mungkin 10 tahun ke depan. Kita nggak tahu jadi apa. Gitu. Nah sama kayak gue ngelihat Aldo. Gitu. Orang ngelihat kok dia turun dari 1400 sekarang cuma 900, kemarin sempat 800. Gua nggak takut karena gua ngelihat ini bukan short term, gua ngelihat ini untuk long term. Untuk short term, untuk medium term gua punya barang sendiri. Ini barang untuk long term sendiri. Gitu. Jadi makanya ini kalian nggak bakalan bisa dapat gitu kalau kalian nggak cari sendiri.
Kalau kalian dengerin orang lain, kalian nggak bakal bisa dapat. Mungkin sekarang kalian tahu Arna, tapi ada banyak perusahaan-perusahaan lain di luar sana yang mirip seperti ini yang nggak banyak dipublish sama orang lain. Gitu. Makanya penting sebenarnya untuk kalian tuh bisa ada dasar, ada kemampuan untuk kalian bisa tahu, baca, atau at least cari tahu perusahaan yang kalian beli itu. Oh Chris, untuk screening awal fundamental caranya gimana? Sebelum kita cari tahu bisnis perusahaannya apa? Kalau kalian masih baru, sering-seringlah baca laporan keuangan ketika laporan keuangan keluar. Itu. Jadi ketika laporan keuangannya bagus, oh ini perusahaan apa? Gitu. Gue sih kayak gitu. Kayak orang gila beneran. Jadi kayak waktu awal-awal, kalau gue sekarang kan udah 10 tahun, 11 tahun ya di market, jadi udah rada enak. Waktu awal-awal 5 tahun pertama itu gue sering banget bacain laporan keuangan. Gue nggak ngerti, gue bukan anak ekonomi, gue anak teknik, nggak pernah baca laporan keuangan, tapi gue baca itu. Gue lihat lama-lama setahun mungkin pertama kali kalian lihat bingung gitu, tapi lama-lama kalian bakal kebiasaan. Oh ini kata-katanya mulai kebiasaan. Nah kata-kata yang itu kalian nggak tahu ya, tinggal cari aja di Google atau tanya aja teman-teman yang lain gitu. Kalian ada grup sekarang gitu, ada grup ya, grup santai itu kalau lagi libur ya silahkan kalian tanya. Mungkin ada orang yang baik mau jawab, kadang gue lagi senggang gue bisa jawab gitu, ya gue jawab gitu. Nah itu udah ngebantu banget sebenarnya. Ya balik lagi tergantung diri kalian mau apa enggak sebenarnya sih itu. Ya. Nah sama yang terakhir ya, memahami kondisi ekonomi. Nih nanti pelan-pelan kalian harus ngerti sampai ke sini. Kondisi ekonomi itu kayak gimana? Gue juga awal nggak ngerti itu kok. Gue anak teknik, tiap hari kerjaannya mikirin batu bara gue sebanyak apa gitu, mana yang mau gue ledakin, tambangnya segede apa, batu baranya mau mana duluan yang mau dikeruk gitu. Jadi kondisi ekonomi gue juga agak susah untuk paham. Even kayak right issue aja tuh gue butuh waktu 2 tahun untuk ngerti, 3 tahun atau 4 tahun untuk bener-bener ngerti right issue itu apa gitu. Nah kondisi ekonomi ya inilah apa kemampuan kita beradaptasi kan. Ketika kalian nggak tahu, kalian nanya, kalian sering dengar, kalian sering baca, lama-lama kalian akan jadi tahu gitu. Gue rasa ekonomi nggak terlalu susah ya, karena itu berada pada kondisi sehari-harinya kita, nggak bakal terlalu sulit untuk nyari tahu sebenarnya. Nah kondisi ekonomi itu biasanya akan cenderung berubah, tapi sekarang gue rasa akan lebih cepat berubahnya karena faktor informasi yang udah makin cepat, faktor teknologi yang udah makin bagus. Kayak sekarang kalian ikut Zoom, nggak perlu ikut kelas offline lagi gitu ya. Jadi makin banyak orang yang lebih tahu tentang ekonomi gitu. Kayak penjelasan gue ini kalau offline paling cuma 10-20 orang yang bisa ikutan. Sekarang ada 400-an orang, kalian bisa ngelihat gimana caranya ngelihat analisa perusahaan secara mungkin kulit luarnya dulu gitu ya. Gitu. Nah, ini maka kondisi ekonomi itu akan cenderung lebih cepat perubahannya. Kayak sekarang kemarin 2020 corona indeksnya turun tapi baliknya juga cepat gitu. Kemarin indeksnya bisa turunnya cepat, baliknya juga cepat juga gitu. Jadi gua rasa kedepannya akan cenderung lebih cepat lagi gitu. Ya mungkin nggak cuma 1 hari. Mungkin range 1 tahun itu udah kelihatan bolak-baliknya lah gitu. Gak kayak dulu yang bisa sampai 3 tahun, 4 tahun gitu ketika terkoreksi atau ketika ada suatu krisis. Nah, quotes yang selalu gue bilang, ketika suatu harga saham naik dalam 1 hari, atau beberapa hari, atau 2 hari, atau 3 hari, belum tentu menandakan suatu saham itu sedang dalam kondisi baik. Kayak sekarang yang Goto atau Arto gitu ya, naik kok gitu, naik cukup signifikan, ya belum tentu mereka tuh kondisinya baik gitu. Bisa jadi ya itu cuma dead cat bounce yang nanti akan turun lagi gitu. Hanya dengan satu headline, kita dapat mengantisipasi banyak perusahaan yang dapat mempengaruhi watchlist sahamnya gitu. Jadi banyak-banyaklah baca berita sebenarnya kayak gini. Powell say the Fed will not hesitate to keep raising rates until inflation comes down. Nah ini artinya apa? Artinya ya the Fed bakal naikin suku bunga terus sampai inflasi mereka turun. Ya, nah ketika naikin suku bunga, kayak tadi gue bilang, the Fed naikin suku bunga akan jelek untuk sektor tech atau digital banking gitu. Ya, kalian tahu berarti kedepannya berarti itu akan turun lagi. Secara short term dia naik ya bisa aja gitu. Cuma
Kalau kita tahu ujungnya bakal turun, ya ngapain? Kalau kalian tahu depan itu ada jurang, kalian bisa lewat jalan lain, ngapain kalian lewat ke depan yang ada jurang kan gitu? Masih banyak cara yang lain. Makanya kayak gini. Sebenarnya perang Rusia dan Ukraina itu cuma micu di sini doang. Naik kencang. Tapi sebenarnya harga gandum itu ya naik dari dulu gitu loh, dari kemarin-kemarin. Gitu. Naik terus. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa cari tahu, berarti memang kemarin-kemarin itu Indofood, ICBP, Mayora ya memang berat. Jadi kalau kalian masih tetap beli saham-sahamnya ya bakal susah buat cari cuan. Nah, sekarang udah spike. Waktu spike ini pergerakan ICBP, INDF gimana? Oh, nggak turun terlalu dalam lagi kok. Ya berarti kan di sini udah kita bisa bilang under value nih. Apalagi ini mulai koreksi kan. Nah, ketika ini mulai koreksi, bisa turun lagi begini atau balik ke area trennya, mungkin ya udah beradaptasi. Bisa jadi udah nggak usah takut lagi. Bisa jadi itu start harga sahamnya bisa naik. Gitu. Jadi makanya kadang dari satu judul berita, dari satu headline itu bisa mempengaruhi seluruh kondisi portofolionya kalian. Gitu. Tinggal seberapa jeli kalian ngelihat. Itu yang paling penting. Yang penting ya ini, stay calm and look deeper. Tahan diri, lihat lebih menyeluruh. Jadi nggak cuma ngelihat, suku bunga gini, terus habis itu lupa. Tech naik, udah hajar tech gitu. Terus nanti ketika suku bunganya ada mulai keluar lagi, isu suku bunganya naik, tech turun, baru menggerutu, aduh gua cut loss lagi, ya salah sendiri. Harga saham kan selalu ngikutin kinerja, tapi jika ada saham yang lap Q-nya bagus, harga sahamnya belum naik, contoh ERA, apa itu karena sektornya belum mendukung, sehingga belum ada flow ke saham itu, atau bagaimana? Gini, yang kalian lihat belum naik itu secara short term, 1 tahun ini. Coba kalian panjangin 5 tahun ke belakang, ERA itu udah naik gila-gilaan. Ya, ERA itu pernah stock split dari 3.000 jadi 600, 1:5. Sekarang 600 kan ya. Ya, 600 berarti sudah 3.000. Dulu, gue beli ERA itu harganya di 500. Ya, 400-500 naik ke 3.000, 7 kali lipat waktu itu. Ya, sudah stock split. Jadi kalau kalian bilang ERA nggak naik, nggak. ERA itu udah naik banyak. Nah, pertanyaannya adalah kondisi ekonomi. Kenapa ERA susah? Karena orang-orang udah mulai WFO. Anak-anak udah mulai sekolah. Zaman pandemi, orang tuh banyak beli HP. Orang tuh banyak beli laptop, beli gadget, ya. Sekarang orang udah nggak banyak beli gadget. Kenapa? Karena baru beli kemarin waktu masa-masa pandemi corona. Ya sekarang orang beli, ya kalau kemarin Lebaran pasti lebih banyak ke baju. Gue bilang kenapa? Karena nggak beli kemarin gitu. Ramayana tutup, ditahan, nggak boleh pulang kampung. Makanya ERA mungkin laporan keuangannya bisa turun, gitu. Ngerti nggak? Jadi makanya yang kalian lihat itu jangan cuma kayak kacamata kuda, dia belum naik nih, kinerja bagus kemarin, apa bagus secara jangka ke depan. Gitu. Yang perlu kalian perhatikan adalah jangka ke depannya, bukan kemarinnya. Kemarin tuh udah lewat, udah nggak guna. Gitu. Kemarin tuh cuma sebagai acuan doang. Kemarin seperti ini, buat jadi pembelajaran, bukan sebagai prediksi ke depan akan tetap sama. Gitu. Itu yang paling penting. Next. Nah, tadi fundamental udah tuh 5 poin. Nah, sekarang analisa teknikal. Analisa teknikal juga kalian harus beradaptasi. Dari yang short term, jadi menengah panjang. Gitu, supaya nggak ada misinterpretasi. Karena short term bisa jadi sell, mid term bisa jadi hold, atau buy. Gitu. Jadi penggunaan untuk mid term ya mungkin MA20 untuk mid term, MA100 untuk long term, atau indikator MACD gue udah jelasin kan di basic technical. MACD buat medium terms gitu ya, jangka menengah, atau mau panjang sekalian MA200 kan kalian pernah dengar kan, MA5 buat jangka pendek gitu. Nah itu kalian atur sendiri, kalian mau ikutin yang mana gitu. Nah maksudnya gimana ya, maksudnya gini, ketika kalian bermain pada jangka panjang bisa pakai MA100 kan, berarti 100 hari itu lumayan panjang tuh. Kalau harga saham masih berada di atas MA100-nya kalian, berarti kalian masih bisa hold. Berarti chance untuk kembali naik tuh ada. Tapi ingat, ini baru technical, harus combine ke fundamentalnya juga. Karena fundamental tadi gue udah jelasin panjang lebar tuh, jangan lupa fundamentalnya.
Jangan mentang-mentang, oh teknikalnya lagi turun, Arto lagi turun kok, tapi masih di atas EMA 200, ya nggak bisa, karena kalian lupa dengan fundamentalnya. Itu fundamental dan teknikal harus diiringin, harus sama-sama. Itu baru kalian bisa ciptain hasil yang sangat baik untuk tradingnya kalian. Itu. Yang terakhir ya disiplin. Kalau ternyata kalian pakai MA20 nge-break misalnya medium terms, harus jual ya jual. Gitu. Nanti naik lagi ya nanti, jangan sekarang. Kan belum naik, nanti itu. Banyak orang ya nanti naik lagi belinya sekarang. Ya nanti kan gitu cuannya. Nah, banyak orang yang suka kompromi, harusnya cut, udah deh ngarep dulu naik, ya nggak bisa. Gitu. Ujung-ujungnya cuma nyesel doang. Pak, di SS pelajarin apa aja, seberapa dalam dibanding yang ada di YouTube, Bapak? Dalam. Kalian bisa tanya anak-anak SS. Gue sih udah males promoin SS. Kasihan yang ngantri nggak habis-habis. Psikologi. Nah, beberapa orang cenderung memaksakan trading value di luar kemampuan mental. Nah, ini penting nih. Gue selalu bilang, trading value itu harus sesuai dengan mentalnya kalian. Mentalnya kalian siap 10 juta, ya udah 10 juta. Jangan karena kalian loss, mau balikin loss, kalian langsung, mentalnya kalian 10 juta, langsung ambil HK-nya 100 juta. Gak bakal bisa cuan, gak bakal bisa balik. Loss ya loss. Kalian harus berdamai dengan yang namanya cut loss. Jangan dilupain juga, jadiin itu sebagai pembelajaran. Tapi bukan jadiin sebagai pendorong kalian untuk baliknya tuh cepet. Gitu. Justru loss-nya itu harus dijadiin sebagai pembelajaran kenapa kalian loss, jangan sampai loss itu terulang. Bukan kenapa kalian loss, gue harus balikin cepet, gue harus balikin loss gue itu besok atau lusa atau minggu depan, gak bisa. Selama trading kalian itu nggak benar, kalian bakal loss terus. Nah, ketika bekerja, kita cenderung tidak fokus. Gitu. Jadi kalau kalian tradingnya kebesaran, ketika kalian kerja, kalian nggak bakal bisa fokus. Yang kalian pikirin apa? Portofolionya. Sama kayak anak sekolah dulu, zaman kita sekolah, guru selalu bilang, udah kalau kasih uang jajan tuh jangan terlalu gede. Kenapa? Karena ujung-ujungnya otak anak itu nggak mikir ke pelajarannya, tapi mikir ke uang jajannya gede, mau beli makan apa. Itu kenapa? Karena itu terlalu over buat dia. Sama kayak trading value itu sebenarnya. Waktu kita kecil kita nggak mikirin sebenarnya, oh masa ada hubungannya, tapi sebenarnya itu ada hubungannya gitu. Karena ini berbicara pada psikologi, itu akan ngaruh. Nah, ketika kalian cuma mikirin portofolio, kalian jadi nggak tenang. Untuk nutup portofolionya kalian, untuk kerja dengan benar, kalian pasti otaknya, aduh saham gue naik apa turunnya, ujungnya apa? Yang dilihat portofolio sahamnya terus, akhirnya nggak kerja, gitu. Akhirnya nggak perform, akhirnya portonya turun, kerjanya jelek, gitu. Makanya kalian harus cek, gue beli saham sekian juta, gue tinggalin, waktu dia turun, gue siap nggak? Oh siap, aman ya, ya udah, that's it. Malam gue cek lagi, misalnya gitu, kalau memang sibuk atau waktu istirahat gue cek lagi gitu. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Orang-orang yang panik itu nggak bakal bikin cuan kok. Panik itu cuma bikin rusak. Jadi sebisa mungkin tetap tenang. Makanya ini yang harus kalian tanya ke diri kalian sendiri. Kalian itu siap trading value-nya berapa banyak? Karena kalau kalian tanya gue ya beda gitu. Ini tanya ke diri kalian sendiri. Karena kalian tanya ke diri kalian sendiri, nggak ada orang lain yang tahu, kalian nggak perlu bohong ke diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian siapnya segitu, ya segitu. Kalau kalian nggak siap segitu, turunin gitu. Atau ketika kalian masuk suatu saham, resikonya berapa persen nih gitu ya? Oh, cut loss-nya kira-kira 5%. Ya udah, kalau saya masuk 100 juta, cut loss-nya 5 juta. Siap nggak terima 5 juta? Double deh, jadi 10%. Takut kenapa-napa kan ARB misalnya, jadi 10%. Siap nggak kalian minus 10 juta? Nggak siap kok, minus 10 juta kegedean. Turunin, jadi 50 juta. Turunin, jadi 20 juta. Turunin, jadi 10 juta. Beli satu sahamnya. Gitu. Nah, itu kalian sendiri yang tahu. Gua nggak tahu, karena tiap orang beda-beda. Gitu. Jangan sampai trading value yang kalian lakuin ganggu pikirannya kalian. Ketika itu bisa bikin kalian tenang, kayak Harum, beli di 11.000 misalnya,
turun sampai ke 10.400 atau 10.500. Kalau belinya kegedean kan minusnya 5%. Beli 1M minusnya 50 juta. Wah, kalau nggak kuat ya, wah mati nih, takut nih, jual gitu. Tapi kalau dia tenang, oh teknikalnya masih bagus, fundamentalnya masih bagus, apalagi yang holdnya medium ke long term ya. Oh, ceritanya masih oke, public signalnya masih oke gitu. Ya, mereka kan jauh lebih tenang, nggak Carlos buru-buru. Chris, kalau boleh tahu perlu berapa lama sampai berani put saving all in di stock, nggak punya deposito atau simpanan lain? Gue nggak punya deposito atau simpanan lain. Seberapa lama sampai kalian benar-benar yakin kalau trading kalian itu benar? Bukan ilmu ikut-ikutan, tapi kalian benar-benar tahu kenapa gue beli saham ini, tujuannya buat apa, dan exit entry-nya kayak gimana. Dan kalian harus siap terima resiko yang ada gitu. Sampai kalian bisa siapin itu, ya barulah itu kalian bisa all di stock. Kayak gue all di stock, nggak ada deposito. Nah, psikologi, dengan mental psikologi yang sehat, kalian dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Trading plan juga pasti akan baik gitu. Jadi trading plan-nya kalian bikin, ikutin trading plan-nya, udah kalau udah benar, udah kalian kerja aja dengan benar. Malam kan kalian cek, oh dia cut kok, dia break di bawah support, ya udah sell. Karena sell-nya itu kalian siap terima dari awal kalian masuk, kalian siap, oh kalau gua sell minusnya sekian. Nah, waktu kalian sell itu kalian dengan sell itu ya udah gua sell. Kenapa? Karena udah siap. Tapi kalau orang yang cuma beli terus mikirnya cuma naik tok, nggak mikir turun harus di sell, ya mereka nggak bakal berani ngejalanin cut loss-nya. Tuh, makanya gue selalu bilang, ketika kalian entry, kalian lihat resikonya berapa, siap nggak terima resikonya. Kalau kalian siap terima resikonya, kalian biasanya akan siap terima cuannya. Itu aja. Ketika buat trading plan, ya hitung risk and reward-nya. Gini, buat tadi tahu resikonya tadi. Jangan cuma lihat untungnya doang. Itu sama, buatlah grup-grup kecil buat sharing. Gitu. Karena mungkin kalau grup CUC 2.000-an orang, 3.000-an orang, 5.000-an orang mungkin malu gitu. Untuk sharing gitu. Ya kalian carilah grup-grup kecil, 3 orang, 10 orang, 20 orang, nggak apa-apa kok. 20 orang masih cukup make sense gitu. Nah, mungkin dari situ kalian bisa sharing kecil-kecilan atau waktu entry atau mau exit tanyain, karena kalau mikir sendiri biasanya nggak benar gitu. Misalnya contoh kayak lagi break nih, support ke bawahnya, cut loss. Nah, kalau di sendiri kan mikir, aduh nanti naik lagi, sayang jual. Tapi kalau kalian share itu di satu grup kecilnya kalian, mungkin gimana ya, gue harus cut loss nggak ya? Mungkin teman-teman yang lain yang punya pemikiran benar, itu udah break loh, cut aja dulu gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi kalian punya keberanian karena ada support yang lain. Misalnya harga saham yang kalian pegang naik nih gitu ya. Gitu. Aduh, mau TP nggak ya? Nah, mungkin yang lain bisa kasih masukan. Itu belum patah tren loh, masih bisa bagus, masih bisa naik lagi, berarti chance-nya gitu. Jadi kalian mungkin akan jauh lebih nyaman mungkin gitu. Jadi ya itu pentingnya sebenarnya grup kecil. Gue pernah bikin videonya juga tuh, teman trading gitu. Nah, tapi pastiin orang-orang yang ada di grup itu seimbang secara mental dan pemikiran gitu. Jadi ya kalau kalian masih, bagi yang masih baru, ya berusahalah untuk masuk ke level normal gitu. Nah, gimana caranya? Ya nontonlah e-learningnya gua, basic technicalnya gua gitu. Nah, yang Investock ya, playlist Investock, playlist e-learning. Nah, nontonlah itu, karena itu harusnya akan jadi bekal buat kalian bener. Gitu. Banyak orang tuh sebenarnya rusak itu bukan karena mereka nggak belajar, tapi mereka salah nyari orang yang bisa mereka pelajari. Itu akhirnya otaknya, pemikirannya malah jadi aneh. Nah, itu penting. Ya kayak slogannya CUC kan, we grow together gitu. Kok apa semua saham yang saring di tabel layak untuk hold midterm? Gak semua. Sometimes gue rada nggak enak ketika harga sahamnya naik, gue nggak masukin. Jadinya kadang gue maksa untuk masuk, akhirnya terlalu tinggi, akhirnya kebanting. Ada juga gitu. Karena ya kayak tadi ada orang nanya AMRT, kok AMRT kapan masuk tabel? Kan pasti ada begitu. Nah, ya
gua manusia mungkin akan ada rasa aduh sayang juga ya gue nggak masukin AMRT, jadi mungkin bisa jadi karena AMRT naik terus gitu ya, gue rasa bersalah ya gue maksa deh masuk AMRT gitu. Nah ternyata ya bad trade tadi gitu ya, sometimes itu terjadi. Makanya jadinya ya kalau kalian bisa analisa sendiri, bisa filter sendiri, akan jauh lebih baik gitu. Karena walau bagaimanapun ya gue juga tetap bisa cut loss kok gitu. Tanya aja sama anak-anak yang trading bareng, gue juga kadang salah gitu, kayak WRG gue juga salah gitu, terlalu FOMO. Tapi akhirnya dengan kondisi mental yang benar ya baliknya juga cepat, intinya seperti itu. Sama yang terakhir ya ini, keep calm and follow the table gitu ya. Cuma ya gue saranin ini makanan udah gue kasih, belajarlah untuk gimana cara bikin makanan kayak gini gitu. Karena akan jauh lebih baik kalau kalian juga ngerti gimana cara bikin makanan gini gitu. Karena suatu saat ya gue nggak tahu gue mau pergi ke pulau sendiri gitu kan, nggak ada orang gitu, jadi ya kalian nggak ketemu gue lagi ya bisa jadi gitu. Jadi akan jauh lebih baik mumpung guanya lagi seneng sharing, seneng bikin video, masih ada kelas-kelas ya silahkan gitu ngikutin. Karena ya gue sih pede ya sama gue sendiri ya, karena gue berani ngeluarin gue beli saham apa, berapa banyak, gue HK-nya kapan, gue sell-nya kapan, gue berani terbuka itu ke semua orang gitu. Bahkan ya di portofolio, at least yang datang ke kantor lah ya, trading bareng, gue buka portofolio gue jelas-jelas kok di situ. Jadi nggak ada yang gue tutup-tutupin gitu. Kalau loss kalian lihat, gue cuan kalian lihat gue cuan. Gitu. Jadinya ya gue pede. Karena apa? Karena gue memang udah bisa make money. Banyak orang kelihatannya bisa ngomongin, oh gue cuan. Berani nggak bener-bener buka portret tiap hari, orang bisa ngelihat terus portofolionya. Ya nggak perlu ke semua orang, tapi at least ada beberapa orang tuh bisa ngelihat lu tradingnya bener apa nggak. Dan itu harus bisa konsisten. Nggak cuma 1 minggu, nggak cuma 1 bulan, tapi setahun, 2 tahun, 10 tahun. Itu yang paling penting. Ya. Chris, kalau invest berdasarkan laporan keuangan, apakah berarti kita reviewnya 3 bulan sekali? Ya kan tadi, selain laporan keuangan ada beberapa faktor lain yang perlu dilihat. Memang laporan keuangan tiap 3 bulan sekali, tapi kan faktor ekonominya tetap berubah terus tuh. Oh suku bunganya naik apa turun, Amerikanya naik apa turun, oh ini harga bahan bakunya naik apa turun, terus ada pengetatan supply nggak, ada susah nggak nyari bahan bakunya, atau harga produknya tambah mahal, atau mereka ada ekspansi, ada issue, itu kan faktor-faktor semua gitu. Nah itu yang perlu diperhatiin. Kalau cuma lapio mah 3 bulan sekali ya enak gitu, tapi kan fundamental nggak cuma ngomongin tentang laporan keuangan ya. Oke, jadi jam berapa sekarang? Oke, ya udah lama juga nih, udah mau jam 10. Segini aja untuk kelas hari ini. Gue harap sih banyak yang apa yang gue jelasin ini kayak cukup lengkap sih gitu. Walaupun dari sisi luarnya ya belum kita kupas laporan fundamental, laporan keuangan gimana, dividen gimana, detail-detail. Tapi menurut gue sih ya ini cukup oke lah buat kalian yang masih di awal untuk belajar lebih dalam gitu. Ada pertanyaan nggak sebelum gue tutup? Oke, sip ya. Oke, gue rasa ini cukup sih, karena harusnya udah cukup detail yang gue jelasin. Ya, thank you semuanya udah nontonin sampai selesai. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan yang paling penting ya, semoga cuan.